Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita akan diskusi tentang koset hari ini ya, yang dikaitkan dengan subgroup ya dari suatu grup. Masih ingat apa yang disebut dengan subgroup? Oh, kalau nggak diingat nanti dipakai bingung lagi ya. Apa? Subgroup apa? Oke, himpunan bagian dari grup yang membentuk grup, gitu aja kan ya. Dengan operasi yang sama dengan di grup semula ya. Ya, kita punya himpunan bagian, kemudian dengan operasi yang sama dengan yang di grup semula, dia membentuk grup, itu subgroup. Kemudian untuk memeriksanya ya kalau dari definisi ya diperiksa semua sifat grupnya. Tapi untuk mempermudah atau memperingan pekerjaan bisa digunakan teorema, ya toh. Ada yang two step test, ada yang one step test. Khusus untuk hingga, khusus close-nya saja, ya toh. Untuk yang hingga, grup subgroup yang hingga. Ya. Kita banyak bekerja dengan grup hingga kan ya. Ya seperti SN, DN, ZN itu semuanya adalah hingga ya. Seperti itu bisa digunakan finite subgroup test ya. Oke, kita hari ini akan membicarakan yang disebut koset ya. Jadi di sini kalau kita mau berbicara koset, kita punya grup dan punya subgroup ya. Itu. Jadi kalau kita punya grup G ya, G-nya itu grup, kemudian H itu adalah subgroup. Kemudian A itu adalah unsur di G. Kita bisa membentuk koset yang dibentuk oleh H dan A. Ya, tinggal posisinya aja. Kalau dikalikan di kanan oleh A, ya, H kali A itu artinya semua unsur di H dikalikan dengan A, gitu ya. Nah, ini kita sebut koset kanan, ya. Kemudian kalau dikalikan dengan A di kiri, ya, ini berarti semua unsur di H dikalikan A di kiri, kita sebut koset kiri, ya. Ini koset kanan, koset kiri. Nah, untuk grup yang komutatif, ini nggak ada bedanya, ya toh? Karena HA dan AH itu sama. Nah, oleh karena itu untuk membedakan bekerja koset kanan dan koset kiri itu feelingnya berbeda, kita harus bekerja dengan grup yang tidak komutatif, ya. Ya kalau komutatif sami mawon ini ya. Iya kan? Karena HA dengan AH kan sama ya. Jadi menyebut koset kanan koset kiri jadi nggak ada gunanya. Sebut aja koset gitu aja ya. Nah, jangan salah ucap loh ya. Koset bukan kloset ya. Apalagi korset ya. Lain lagi ya. Kepleset sedikit lain maknanya ya. Nah, sebagai ilustrasi contohnya ini ya. Nah, kita sudah familiar dengan S3 ya. Ya. S3 isinya ada 6 ya toh. Nah, terus kemudian Anda bisa cek ini adalah subgroup dari S3 ya toh. Ya, kalau hingga cukup dicek dengan tabel. Kalau hasilnya close berarti itu subgroup ya. Mudah ya, yang dua unsur dicek ya. Nah, itu close. Nah, ini H subgroup. Jadi kalau kita menghitung sesuai dengan definisi ada 6 ya toh. Koset kanannya ada 6, koset kiri ada 6. Nah, tapi apakah 6 itu nanti semuanya beda? Nah, itu kita lihat kan. Nah, ini tadi di kuis saya tanyakan ya. Nah, jadi kalau kita hitung H identitas, berarti semua unsur di H dikalikan identitas. Nah, ini berarti identitas, hasilnya kan identitas dan 1, 2 ya. 1, 2, identitas kali identitas, 1, 2 kali identitas. Jadi hasilnya ini. Ini hasilnya H sendiri kan ya, sesuai dengan hasil. Nah, kemudian kalau dikalikan 1, 2, identitas dikalikan 1, 2, 1, 2 dikalikan 1, 2. Ini hasilnya 1, 2, ini identitas. Ini walaupun urutannya tidak sama, sebagai himpunan sama, ya toh? Jadi ini hasilnya juga H. Ya. Loh, ini berarti seolah-olah berbeda tapi sama ini hasilnya ya. Nah. Kemudian kalau dikalikan 1, 3, semuanya dikalikan 1, 3, hasilnya 1, 3, 1, 3, 2. Ini sudah beda ya.
Kemudian 132, H dikalikan 132, semua unsur dikalikan 132, hasilnya 132, 13. Ini walaupun urutannya beda, tapi sebagai himpunan sama. Berarti koset yang ketiga dan keempat ini sama, ya toh? Ya, berarti yang ini H132 sama dengan H13, ya. Oke. Kemudian yang kelima dikalikan dengan 23 di kanan, hasilnya 23, 123. Kemudian H dikalikan 123 kanan, hasilnya 123, 23. Ini sekali lagi urutannya beda tapi sebagai himpunan sama. Berarti H123 sama dengan H23. Nah, jadi sini dua, ini sepasang ini sama, ini sepasang sama. Jadi yang beda ada berapa ini? 3 ya. Yang beda sebagai himpunan kita pandang yang berbeda cuma ada 3. Walaupun kita ngitungnya ada 6, tapi yang berbeda cuma ada 3. Nah, analog dengan cara yang sama kita juga bisa menghitung koset kiri ya. Nah, sekarang kalau koset kiri, halo, nge-lag. Halo. Nah, hampir sama tadi, H dikalikan identitas di kiri, hasilnya ini H sendiri. Dikalikan 1, 2, di kiri, hasilnya H lagi ya. Dikalikan 1, 3, di kiri, hasilnya 1, 3, 1, 2, 3. Ini beda. Dikalikan 1, 2, 3, hasilnya sama dengan 1, 3. Betul ya? Dikalikan 2, 3, hasilnya ini 2, 3, 1, 3, 2. Dikalikan 1, 3, 2, hasilnya 1, 3, 2, 2, 3. Berarti ini juga sama, ya. Nah, jadi di sini juga ada 3 lagi yang berbeda ya, koset kiri. Jadi di sini walaupun sesuai dengan definisi sebenarnya harusnya kita hitung 6, tapi cuma ada 3 yang berbeda. Kemudian nanti perhatikan, ada hal yang menarik ya di sini. Dengan 1, 3 ini ya. Sama enggak 1, 3 H dengan H 1, 3? Beda tadi ya. Nah, itu artinya koset kanan tidak harus sama dengan koset kiri ya. Nah, tidak harus sama. Jadi HA dengan AH tidak harus sama. Iya, tidak harus sama kan? Nah, ya. Kalau Anda sempat ngitung ya. Ya. Tadi saya perpanjang waktunya karena banyak hitungannya ya, jadi 50 menit ya. Nah, ada yang menarik lagi dari contoh ini. Ini, lihat 2 nih. Ini hasilnya kembali ke H. Nah, ini juga sifat istimewa. Lihat, ini koset yang dibentuk, ini identitas 1, 2 itu unsur di H. Nah, ya toh? Jadi kalau H dikalikan unsur di H, ya kembali ke H lagi. Kenapa? Karena H itu close. Betul ya? Unsur di H dikalikan unsur di H juga unsur di H lagi. Nah, ini ya. Jadi ini nanti beberapa sifat penting dari koset itu yang nanti akan kita lihat lebih jauh. Jadi yang pertama yang penting bisa ngitung dulu ya. Nah, bisa ngitung koset juga keterampilan ngitung unsurnya juga harus sudah terampil dulu ya. Kenapa kemarin saya tekankan ya untuk beberapa contoh ini S3 harusnya Anda sudah terampil ya, tabel itu sudah bisa ya. Seperti gini nanti kalau nggak terampil lama ngitungnya ya. Nah, Anda tadi merasakan mungkin di kuis ya, kalau nggak terampil itu kembali lagi ngitung gitu ya. Nah, ini adalah contoh koset kanan dan koset kiri, beberapa sifat yang istimewa nanti akan kita generalize ya, kita perumum apakah itu menjadi sifat koset secara umum. Oke. Ada pertanyaan berkaitan dengan definisi dan contohnya? Ya. Nanti sifat-sifatnya tadi bisa kita gali dari contoh ini tadi ya, sifat-sifat dari koset itu. Nah, ini sifat-sifat. Yang pertama tadi kita punya ini ya. Nah, A itu anggota AH ya, kita lihat ya. Tadi lihat bahwa identitas anggota identitas kali H ya toh. Kemudian 1, 2 ya anggota dari 1, 2H dan seterusnya. Nah, nanti kalau kita bahas di sini cukup saya bahas yang sifat-sifatnya yang berkaitan, kalau yang analog saya bahas yang kiri-kiri semua gitu ya. Nanti yang kanan itu mirip ya. Sifatnya mirip. Seperti ini, satu ini A anggota AH, otomatis A juga anggota HA gitu ya. Kesimpulan yang analog gitu ya. Jadi nanti dibaca sendiri yang lainnya ya. Itu sifat yang analog. Tapi kecuali kalau koset kiri sifatnya beda dengan koset kanan, itu harus dua-duanya dilihat gitu ya.
Tapi kalau yang sama nanti cukup dilihat salah satu. Ya. Contohnya ini. Nah, nomor 1 ini saya kira buktinya mudah ya. Ya, karena A itu bisa ditulis A kali E, betul ya? Nah, A kali E itu anggota AH, betul ya? Karena E-nya di H, betul ya? Jadi ini mudah. Karena A bisa ditulis sebagai A kali E itu anggota AH, gitu ya. Paham ya? Nomor 1. Nah, ini tadi yang pertama ya, bahwa AH sama dengan H jika A-nya di H. Ya. Ini jika bolak-balik ya. Artinya apa? Kalau A-nya di H, berarti AH sama dengan H. Kalau AH sama dengan H, maka A-nya juga di H, gitu ya. Ini berarti 2 arah buktinya. Ada yang sudah mencoba buktikan ini? 2 arah, kanan kiri. Kalau yang ke kanan saya kira lebih mudah ya. Kenapa? Karena kita tahu yang kiri sama, ya. Kalau bukti ke kanan, ya, kita tahu bahwa AH sama dengan H, yang akan ditunjukkan A anggota H, gitu ya. Nah, lihat bahwa A ya itu kan sama dengan apa? A kali E. A kali E itu anggota A H. AH sama dengan H. Selesai toh? Berarti A anggota H, ya. Nah, yang ke kiri. Yang diketahui bahwa A itu anggota H. Yang akan ditunjukkan AH sama dengan H. Ingat, ini adalah kesamaan himpunan. Jadi untuk menunjukkan kesamaan himpunan harus dibuktikan saling subset. Betul? Ingat strategi membuktikan kesamaan himpunan? Kembali ke kuliah semester 1 ya. Ya, logika dan pembuktian ya. Nah, ini adalah yang akan kita tunjukkan kesamaan himpunan. Berarti kita tunjukkan 2 hal, yaitu AH subset dari H dan H subset dari AH ya. Yang pertama kita lihat klaimnya adalah AH subset dari H. Ambil unsur di sini. X anggota AH ya. Kalau X anggota AH berarti X itu akan sama dengan A dikalikan H, betul? Untuk suatu H di H. Betul? Nah, berarti X ini nanti harus tunjukkan anggota H. Bagaimana? Nah, padahal diketahui A-nya itu anggota H. H-nya juga anggota H, betul? Nah, karena A itu anggota H, kemudian H itu anggota H, dan H itu subgroup dari G, betul ya? Subgroup berarti kan close, gitu. Maka, nah, X yang sama dengan AH itu pasti anggota H, ya. Mengambil X di AH, kesimpulannya X berada di H. Oke, jadi AH subset H. Sebaliknya berarti kita klaim bahwa H subset dari AH. Ambil misalnya Y anggota H. Nah, bagaimana menunjukkan Y itu anggota H? Nah, lihat di sini. Ini kalau kita mau mundur gitu ya. Jadi Y nanti harus ditulis sebagai A kali H tertentu gitu ya. Nah, bagaimana mendapatkannya ya? Nah, strateginya ini mundur. Ini kan sama dengan A inverse Y.
Betul ya? Nah, ini sama dengan H aksen. Nah, berarti kita berangkat dari sini. Y-nya anggota H, kalau A-nya anggota H, A inverse juga anggota H, betul ya? Nah, ini karena A itu di H, maka A inverse juga anggota H, betul? Jadi, A inverse Y anggota H. Paham gitu ya? Nah, ini lihat cara nulisnya kan dari sini tadi idesnya ya, nggak hafalan begini ya, mundur mendapatkan idenya ya. Nah, jadi kita bisa tulis A inverse Y itu sama dengan H aksen, betul ya? Untuk suatu H aksen anggota H. Jadi Y akan sama dengan A H aksen. Ini berarti anggota A. Ya. Ambil Y di H, terakhir ditunjukkan Y-nya anggota AH. Jadi H subset A. Nah, oke. Oke, dari 1, 2 dapat disimpulkan bahwa AH sama dengan H. Ya. Oke, berarti teorema kedua saya. Jadi untuk unsur di H, menghitung kosetnya nggak usah kita hitung berdasarkan ini ya. Ya, kalau kita punya unsur di subgroup, hasil kosetnya apa? Langsung subgroupnya sendiri ya. Nah, itu. Nah, ini kan membantu mengurangi ngitung kan ya. Nah, itu tadi. Berarti tadi baris pertama, baris kedua nggak perlu dihitung kalau ada sifat ini kan. Nah, itu. Oke, baik. Itu sifat kedua tadi kita juga lihat dari contoh tadi ya. Nah, dari contoh tadi, ya ini sebenarnya nggak bisa langsung kita lihat dari contoh ya, sebenarnya bisa diilustrasikan ya. Ini sebenarnya hampir sama, dua sifat ini yang di kiri, ini yang di kanan ya. Ini seolah-olah kalau kita hitung hasil kali unsurnya baru kita cari kosetnya, gitu kan? Hasilnya sama. Kalau kita hitung kosetnya dulu, baru dikalikan lagi dengan unsur kedua, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi AB dihitung dulu, baru mencari kosetnya. Nah, ini sama aja dengan B, dicari kosetnya dulu, baru dikalikan. Ya. Anda bisa melihat ya, tadi di ilustrasi, cara melihat sifat ini. Nih. Nah, sebagai contoh, kalau kita mau menghitung ini dengan ini ya, dua koset ini ya. Misalnya 1, 3, 2, 3 ya. Misalnya ini contoh untuk penggunaan teorema tadi ya. Misalnya kita mau menghitung 1, 3, 2, 3. Nah, ini kalau kita hitung berapa ini? Ya. 1 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 2. 1, 3, 2 ya. Ya. Nah, kita lihat. Berarti kalau kita hitung ini dihitung dulu baru dihitung kosetnya. Berarti kalau 1, 3, 2, 3 ini baru dihitung dengan kosetnya yang H tadi ya. Berarti hasilnya adalah 1, 3, 2 H. Betul ya? Nah, itu 1, 3, 2 H yang bawah, ya toh? Hasilnya 1, 3, 2, 2, 3. Nah, ini kan. Nah, tapi kita juga bisa menghitung ini dihitung dulu 2, 3 H. Nah, 2, 3 H kalau Anda tadi sudah hitung ya. 2, 3, 1, 3, 2. 2, 3, 1, 3, 2. Nah, berarti nanti ini 1, 3 dikalikan dengan 2, 3 H. Nah, berarti himpunan ini dikalikan ini kan? Nah, berarti nanti hasilnya adalah 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2. Gini kan? Ya. Yang ini hasilnya
1 ke 1, 1 ke 3, 1 ke 3, 3 ke 2, 1, 3, 2. Yang ini, sorry, 1 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 1, 2 ke 1, 2, 3, ya toh? Nah, ini dengan ini sama. Mana tadi? Ini dengan ini sama, betul ya? Tuh, ya. Bahkan urutannya juga persis ya. Enggak hanya sekedar sama. Nah, ini maunya hukum tadi ya. Mau dihitung dulu hasil kali dari unsurnya baru dicek kosetkan, atau dicari kosetnya salah satu kemudian dikalikan dengan unsur yang kedua. Yang penting nggak dibalik ya urutannya ya. Nah, tetap ya seperti asosiatif gitu ya. Nanti sifat-sifat itu tadi akan mempermudah gitu. Jadi kalau dibuktikan, nah ini ya. Nah saya kira membuktikannya ya dengan gunakan saling subset saja. Nanti yang ini analog ya buktinya, cukup dibuktikan yang di depan aja ya. Karena ini himpunan, ini kesamaan himpunan, berarti harus dibuktikan saling subset gitu ya. Ingat strategi membuktikan kesamaan himpunan ya. Ada yang mau coba membuktikan yang ketiga? Tiga yang bagian ini aja dulu. Ini yang ini analog nanti. Loh, nggak ada yang mencoba. Kan ini di buku ada. Ya. Ini ngantuk ini habis ronda. Ada yang mau coba? Loh, kok nggak berani? Ambil unsur di ABH, ya. Kemudian tunjukkan dia unsur di A dikalikan BH, ya. Saya ambil misalnya X unsur di AB. Nah, ya. Jadi di sini kita bisa tulis X itu sama dengan AB untuk suatu H di H. Ya. Ini kan hanya menggunakan hukum asosiatif ya, karena ini anggota grup. Ya, pasti ini akan sama dengan A. Ya. Ya. Lihat ini anggota koset, loh ya. Jadi ini bisa ditulis sebagai A bisa dikalikan di sini Y. Ya. Dengan Y-nya itu sama dengan anggota. Betul? Ya. Berarti yang ini, ya, ini anggota apa? A dikalikan ini toh. Betul? Kan A kali Y. Berarti A dikalikan anggota ini kan? Nah, jadi Y itu kan anggota A dikalikan ini. Huh? Kok Y? X, sorry. X-nya. Jadi X-nya ini saya tulis X itu sama dengan A kali Y. Nah, anggota ini. Gitulah ya maksudnya ya. Karena Y-nya berada di situ. Ini nggak susah ya. Sebaliknya demikian juga. Kalau saya ambil misalnya P anggota A. Nah, jadi P bisa ditulis sebagai A dikalikan misalnya Q, gitu ya. Dengan untuk suatu Q anggota ini. Betul? Berarti tulis Q-nya
Nah, karena anggota di sini sama dengan misalnya H1. Nah, itu selesai. Jadi, P sama dengan A kali Q sama dengan A. Betul? Nah, ini karena anggota grup, berarti juga asosiatif. Betul? Nah, ini kan anggota AB. Nah, selesai. Jadi, P anggota di sini. Saya garis ya. Nah, selesai. Ya. Ambil unsur di sini, ternyata unsur di sini. Jadi kesimpulannya A, BH, subset, AP, H, gitu ya. Yang di sini kesimpulan tadi, AP, H, subset, A, B, H. Gitu ya. Akhirnya dari dua pembuktian itu terbukti bahwa ABH sama dengan ABH, gitu ya. Nanti yang satunya hampir sama ya. Ini yang digunakan hanya sifat asosiatif yang berlaku pada grup. Ya. Jadi nanti kegunaannya ini ya, mau menghitung ini daripada lama-lama menghitung bertahap, langsung hitung ini lebih cepat gitu ya. Nah ini dihitung. Nanti juga ada gunanya ke belakang, banyak gunanya. Itu sifat 3 ya. Nah, ini kita kembali tadi ke contoh ya. Kapan suatu koset itu koset kiri ya, dua koset itu sama ya. Dua koset itu sama. Coba lihat ya. Kita ilustrasikan kembali ke contoh tadi ya. Nah, ini. Nah, contohnya ini ya. Ini dengan ini sama. Ya. Nah, apa hubungannya 1,3 dan 1,2,3 gitu kan yang jadi pertanyaan kan ya? Agar ini sama gitu ya. Ini kan hasilnya kosetnya sama. Ya, 1,3H dengan 1,2,3H. Apa hubungannya 1,3 dan 1,2,3 gitu ya. Nah, demikian juga 2,3H dengan 1,3,2H ini sama atau hasilnya. Nah, nanti berarti kita harus melihat hubungannya 2,3 dengan 1,3,2. Ya, gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau cara feelingnya ya. Nah, ini ya. Coba lihat. Ya. Ini seolah-olah kalau ini seolah-olah unsur itu kan hanya dikalikan inverse di kiri gitu ya. Tapi itu kan nggak boleh karena ya, hanya himpunan ya. Nah, tapi nanti harus kita buktikan sebagai. Nah, jadi ini seolah-olah kan menjadi begini ya. Ini menjadi B inverse A H sama dengan H, ya toh? Atau A inverse B sama H, ya toh? Sama dengan H. Nah, ya. Terus tadi ingat di sifat pertama, ya. Ini sama dengan H jika ini anggota H toh. Nah, itu ya. Nah, itu. Ya. Nah, jadi nanti merumuskannya makanya. Jadi feelingnya dari sini feelingnya ya. Nah, gitu. Cara mencarinya ya. Nah, kalau kita lihat kembali ya. Nah, makanya di sini ini kan anggota H, otomatis A-nya anggota BH, gitu ya. Nah, jadi seolah-olah ini dari sini, dari sifat 1 tadi, ini berarti anggota H akan sama artinya berarti A anggota. Nah, itu loh ya. Kenapa? Ini cara mencari, tapi ini belum formal ya. Ini kan cara mendapatkannya. Nanti harus dibuktikan secara formal sesuai dengan itu ya. Nanti harus dibuktikan dengan menggunakan ya jika dan jika, gitu ya. Nah, itu. Jadi kita lihat tadi ya dari sifat tadi ya, kan yang satu masuk di anggota koset yang lain, nah. Kembali ke tadi, ini contoh tadi. Nah, ini kan, ini 2,3 berada di sini kan. Nah, 1,3,2 juga berada di sini. Nah, ini berarti menghasilkan koset yang sama. Kalau suatu unsur berada di koset yang lain, terus kita hitung kosetnya itu pasti sama hasilnya. Ini demikian juga toh. Nah, itu maksudnya tadi kan ya. Nah, ini 1,3 kan berada di sini.
Berarti 1, 3H kan sama dengan ini kan? Nah, demikian juga 1, 2, 3 kan berada di sini. Jadi nanti kalau Anda sudah menghitung koset ini 1, 3H, hasilnya 1, 3, 1, 2, 3. Berarti nanti kalau dihitung 1, 2, 3H hasilnya pas ini gitu loh ya. Nah, kegunaannya di kegunaan teori. Jadi nggak perlu dihitung lagi kan? Nah, itu kegunaan teori. Jadi kita harus tahu kegunaan teorema nanti apa membantu kita. Biasanya teorema itu kan membantu. Jadi kalau kita di sini menghitungnya cukup 3 kali ngitung memang ya. Sesuai dengan banyaknya koset yang ingat. Nah, kita sudah menghitung yang pertama, terus 1, 2 itu berada di sini ya, ini hasilnya sama gitu loh ya. Nah, ya. Terus kita sudah ngitung ini 1, 3 hasilnya ini, terus kalau mau hitung 1, 2, 3 loh, 1, 2, 3 sudah muncul di sini, mesti hasilnya sama gitu ya. Nah, itu kegunaan teoremanya ya. Seterusnya. Nah, itu ya. Nah, paham ya? Nah, itu kegunaannya. Sekarang buktinya. Jadi kalau kita ingin yakin kan teorema itu mau dipakai itu harus tahu betul bahwa teorema itu benar ya. Nah, berarti 2 koset sama jika satu unsur masuk di koset yang lain gitu ya. Nah, berarti A masuk di H. Ini sama saja akibatnya nanti B-nya juga masuk di H sama aja gitu ya. Kita baca dari mana. Oke. Jadi yang ke kanan kita misalkan 2 kosetnya sama, yang ke kanan ya. Misal 2 koset ini sama. Yang akan ditunjukkan A masuk di itu ya. Nah, berdasarkan sifat yang pertama, A itu berada di AH, betul ya? Nah, berdasarkan sifat 1, nah, A itu anggota AH. Padahal AH sama dengan PH. Nah, karena maka A anggota. Selesai ya. Nah, yang ke kiri A anggota P akan tunjukkan itu. Nah, yang ke kiri berarti menunjukkan kesamaan himpunan. Harus dibuktikan saling subset gitu ya. Karena koset itu adalah himpunan. Berarti dibuktikan saling subset. Nah, sekarang kita lihat bahwa A-nya di koset ini, misalkan, ya, A di sini. Yang akan ditunjukkan, ya. Nah, berarti harus dibuktikan saling subset ya. Saya ambil unsur di sini, di yang kiri. Ambil X di, nah, jadi X bisa ditulis sebagai A kali H1 misalnya ya. Untuk suatu H1 di H. Nah, harus tunjukkan bahwa X-nya berada di sini. Berarti X nanti harus bisa ditulis. Nah, ini kalau kita mau cari inspirasi ya. Nah, mundur gitu ya. Ini strategi pembuktian itu sering kita bekerja backward ya. Bekerja mundur. Tahu tujuannya, tahu asalnya, nyambungkannya gimana gitu ya. Nah, berarti nanti di akhirnya kita harus menuliskan X sama dengan B kali sesuatu gitu ya. Sesuatunya harus di H. Nah, padahal kita punya X-nya sama dengan itu. Nah, harus kita pakai ini. Jadi A-nya nanti. Nah, lihat bahwa A-nya berada di sini. Kita punya ini ya. A itu anggota di sini. Berarti A itu ditulis misalnya, nah, misalnya saya tulis sebagai H2, gitu ya. Nah, jadi nanti ini B-nya, A-nya itu harus diganti dengan B supaya muncul ini ya. Nah, coba lihat. Jadi A-nya diganti ini kan. Nah, kalau A-nya diganti, nah, nanti jadi B kali unsur di H, betul ya? Nah, berarti ini dulu. Karena A itu anggota sini, maka
A itu bisa ditulis sebagai B kali H2, gitu ya. Untuk suatu H2 di H. Jadi, X akan sama dengan AH1, sama dengan A-nya diganti 2, H1 akan sama dengan B, H2H1. H1 unsur di H, H2 unsur di H, berarti ini unsur di H, toh? Ya, berarti ini anggota. Ya, betul ya. Berarti ambil unsur X di AH, ternyata X-nya di sini. Ya, jadi kita punya AH subset. Nah, betul. Nah, sebaliknya, kita akan buktikan yang ini subset sana. Nah. Saya ambil unsur di BH, Y. Nah, saya bisa tulis Y, misalnya H3 untuk suatu H3 di H. Nah, lihat, kita akan menunjukkan bahwa Y-nya itu di AH. Berarti nanti kita akan ini ya, Y harus ditulis sebagai A kali H tertentu, gitu ya. Nah, padahal kita punya Y-nya ini, berarti B-nya harus diganti dengan A. Nah, caranya tadi, ya, A tadi nih, tadi A itu bisa ditulis sebagai ini, ya. Nah, mungkin itu tadi ya, yang nanti kita tulis ulang. Nah, di sini, ini nanti B bisa digantikan, berarti A, H, inverse. Gitu ya. Nah, dari sini. Jadi, ini kita pakai lagi. Nah, karena A anggota, maka A, tadi kita tulis lagi ya, BH2. Untuk suatu H2 di H. Jadi dari sini B itu sama dengan AH2 inverse, betul ya? Nah, berarti Y yang tadi sama dengan H3, B-nya kita ganti dengan AH2 inverse, H3, ini kan sama dengan AH2 inverse H3. Ini unsur di H, betul? H3 di H, H2 inverse juga di H. Berarti ini anggota AH. Oke, ambil di sini, dia di sini, kesimpulannya subset. Nah, oke, dari 1 dan 2 kita peroleh sama, ya. Nah, berarti ini yang 4 ini akan memudahkan kita menghitung koset ya. Begitu salah satu koset sudah ketemu, kalau ada unsur masuk di koset itu, kita hitung kosetnya, ya hasilnya sama, pasti ya. Kita pakai di sana. Baik, itu sifat keempat ya. Oke. Nah, sifat kelima, kalau kita menghitung koset, dua koset kita banding cuma ada dua kemungkinan, sama atau disjoint. Tidak ada kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga itu nih, kalau kita punya dua himpunan begini. Nah, itu berarti kan tidak sama tapi beririsan. Itu nggak ada kalau koset ya. Lihat, tadi hasil penghitungan koset. Ya. Kita lihat kembali ke contoh tadi. Nah, ya toh? Nah, ini sama. Di antara ini nggak ada yang punya irisan. Mesti disjoint ya. Antara koset yang ketiga dengan yang kedua ini disjoint. Yang kedua dengan yang pertama juga disjoint ya. Jadi kalau kita punya dua koset, hanya dua kemungkinan, sama atau disjoint. Jadi nggak ada dua koset yang begini ya. Nah, ini koset itu kan himpunan. Harusnya kemungkinannya kan bisa sama
disjoin atau beririsan begini kan. Nah, tapi kalau kita punya konsep yang ini nggak akan terjadi. Jadi sama persis atau lepas gitu aja ya. Nah, tuh. Jadi itu istimewanya sifat konsep ya. Nah ini ya. Jadi, nah masih ingat strategi membuktikan statement atau? Mari ingat di kuliah semester 1 nih. Jadi pembuktian ya. Kalau mau kita membuktikan P atau Q gitu ya. Nah, jadi ada statement P atau Q ya. Misalnya kita membuktikan jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Itu kan berarti membuktikan atau toh. Diketahui A kali B 0 membuktikan atau. Nah, bagaimana strategi membuktikan atau? Loh, ini nah, dimisalkan yang satu salah, ditunjukkan yang lain harus betul gitu ya. Nah, kenapa kok begitu? Nah, atau itu asalkan salah satu sudah betul kan betul ya. Berarti kalau misalnya membuktikan P atau Q, kalau P-nya sudah benar ya otomatis benar kan? Makanya agar semua kemungkinan pasti benarnya, P benar pasti benar, kalau P-nya salah, Q-nya yang harus benar. Jadi apapun yang terjadi pada P mesti benarnya gitu loh ya. Nah, gitu makanya strategi membuktikan P atau Q, dimisalkan P-nya salah ditunjukkan Q, betul? Atau boleh juga dimisalkan Q-nya salah ditunjukkan P-nya yang harus benar, gitu ya. Paham? Itu harus otomatis ya strategi pembuktian yang ada di semester 1 itu tools ya. Nanti sampai terus Anda pakai terus itu cara pembuktian ya. Tadi seperti membuktikan kesamaan himpunan itu kan dipelajari di sana juga ya. Oke, jadi ini kita akan membuktikan statement AB sama dengan BH atau AH irisan BH kosong. Ya. Anda boleh membuktikan dimisalkan ini tidak sama, ditunjukkan ini, ya. Atau dimisalkan ini tidak sama, ini sama, betul ya? Nah, tergantung strategi mana yang mudah menurut Anda gitu ya. Pas. Kalau Pak Heri lebih suka yang di belakang ini tidak sama, kita tunjukkan ini sama, ya. Nah, gitu. Jadi saya misalkan AH dikalikan dengan BH tidak kosong. Tunjukkan bahwa AH dan BH itu sama, gitu ya. Nah, itu strateginya. Paham ya sini ya cara membuktikannya. Ini harus kalau strateginya saja nggak tahu lah bagaimana bekerjanya gitu ya. Nah, strategi itu bagian dari bekerja. Nggak apa-apa ya. Sekarang misalkan yang kedua saja tidak sama. Nih. Misalkan saya iriskan dengan tidak kosong. Yang akan ditunjukkan, nah ini ya, ini berarti pembuktiannya seperti itu. Nah, berarti ini membuktikan kesamaan himpunan lagi. Buktikan saling subset, menggunakan fakta ini. Nah, sekarang karena ini tidak kosong, berarti ini punya unsur. Ya, saya pilih, misalnya ambil X anggota ini. Nah, ini karena fakta tidak kosong, berarti adanya. Jadi, X bisa ditulis, X itu bisa ditulis sebagai A H1, juga boleh ditulis sebagai B H2. Hanya nggak harus sama kan ya? Nah, gitu ya. Paham sampai sini ya? Ini karena dia anggota AH, ini karena anggota BH. Ya. Untuk suatu H1, H2 anggota H, gitu ya? Oke. Nah, betul ya. Jadi, kita punya unsur ini nanti yang mau kita pakai ini, ya. Nah, ada unsur yang bisa ditulis sebagai ini, ya. Nah, sekarang mau digunakan membuktikan kesamaan itu. Ya. Sekarang klaim yang pertama adalah AH subset. Ya, ambil
Misalnya Y anggota AH. Jadi Y ini misalnya terus H3 untuk suatu H3 di H. Nah, sekarang Y ini harus ditunjukkan di sini. Caranya ya A-nya harus diganti dengan P. Dari sini, ya. Bagaimana? Ini A-nya diganti dengan P. Karena AH1 sama dengan BH2, maka A-nya akan sama dengan BH2H1 inverse. Ya. Jadi, kita punya Y yang tadi sama dengan AH3, bisa diubah menjadi BH2H1 inverse H3. Ini bisa ditulis sebagai B dikalikan H2 H1 inverse H3. Yang dalam kurung ini anggota H kan? Semua anggota H dikalikan tetap anggota H. Berarti ini anggota BH2 ya. Nah, ambil unsur di AH, ternyata dia unsur di sini. Jadi kita punya AH subset. Nah, gitu ya. Sebaliknya hampir sama, ya tetap memanfaatkan ini aja, ya toh? Kalau saya ambil unsur di sini, tunjukkan di sini, cuma mengganti B-nya aja, ya toh? Dengan A gitu ya. Nah, bisa menirukan kan ya? Nah, dengan cara yang sama analog nanti ya analog. Nah, analog itu ya caranya sama, cuma dibalik aja, ambilnya sekarang di PH gitu ya. Analog berarti nanti diperoleh ini subset. Nah, gitu ya. Namanya bukti analog. Tinggal dibalik aja. Nah, akhirnya terjadi sama ya. Berarti sifat kelima ini istimewa. Jadi kalau kita punya dua koset hanya berlaku di salah satu di antara dua tadi. Dua koset itu sama, kalau tidak sama mesti disjoin, lepas ya. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya menindaklanjuti ini nomor 4 ya. Nomor 4 itu nanti ya ini tadi sudah saya sebenarnya sama ya. Nih. Ya, tadi uraiannya kan sih sama. Pembuktiannya nomor 6 ini hampir sama dengan nomor 4 ya. Jadi ini termasuk kriteria lagi kapan dua koset kiri itu sama ya. Nah ini ya. Nah ini langsung bisa kita buktikan dari 4 bisa ya. Langsung pakai biimplikasi, nggak usah dibuktikan seperti tadi ya. Nomor 6 itu berdasarkan sifat yang di atas ya, lihat bahwa AH sama dengan BH ya. AH sama dengan BH jika dan jika berdasarkan sifat 4 ya. Lihat, berdasarkan sifat 4 A anggota BH. Atau bisa juga kita baca B anggota AH, sama ya? Ya. Ini saya baca gini aja. B anggota AH. Nah, sama ya. Ini menurut sifat 4. Ya. Ya. Nah, terus B anggota AH itu kan jika dan jika B itu sama dengan AH. Betul ya? Betul? Ya. Ini jika A inverse apa? B sama dengan H. Atau ini anggota H kan? Nah, ini kan jika A inverse B anggota H. Betul? Ya. Sebenarnya dari sini langsung ke sini kalau bypass juga boleh nih ke sini, kalau ini kan hanya membantu penalaran toh. Dari sini ke sini kan sama aja ya, sini ya.
Ya. Ini beberapa sifat penting dari koset ya. Gimana ya? Enggak. Nah, sekarang yang menarik lagi apa tadi? Ingat, di antara 3 koset yang berbeda tadi yang kita hitung ya, kan ada 3. Ingat, anggotanya semuanya sama, 2, 2, 2, betul? Ya, itu berarti semua koset itu anggotanya harus sama. Nah, ini sifat ke-7 ya. 2 koset itu pasti anggotanya sama, itu kardinalitas, itu berarti menyangkut banyaknya anggota ya. Seperti tadi contoh kita di S3 tadi, semua koset anggotanya 2 ya. 2. Bagaimana menunjukkan 2 himpunan anggotanya sama? Nah, yang penting kita bisa membuat korespondensi satu-satu. Jadi kalau kita bisa membuat pemetaan satu-satu pada dari AH ke BH, berarti AH dan BH itu mempunyai anggota yang sama ya. Nah, udah buktikan, pemetaannya sangat natural saya kira ya. Jadi P ini dari ini. Bagaimana memetakannya? Ini kan anggotanya begini ya. Petakan dengan ini, betul? Betul, pemetaannya gitu, pengaitannya. Buktikan bahwa itu pemetaan satu-satu pada. Ini ke kanannya juga perlu dibuktikan well defined ya. Ya, dia harus well defined karena kita bekerja dengan koset. Koset itu ada kemungkinan A yang berbeda menghasilkan koset yang sama ya. Nah, tapi langsung kita bisa membuktikan gini. Kenapa? Kita punya A H1 sama dengan A H2 gitu ya. Nah, itu kan A-nya tetap ya 1A ya. Ini karena berlaku hukum konstelasi kan jika H1 sama dengan H2. Berarti ini jika B H1 sama dengan B H2. Ini kalau kita baca dari kiri ke kanan menunjukkan well defined. Kalau dari kanan ke kiri satu paham? Ya, ya toh? Padanya belum. Ini kan mirip waktu kita membuktikan isomorfisme kemarin ya, kalau kita baca implikasi dari kiri ke kanan kan berarti berangkat dari unsur yang sama di domain. Kita tunjukkan dia sama petanya kan, petanya ke BH tuh. Nah, berarti ini yang ke kanan membuktikan well defined. Dari kanan ke kiri, berarti ini kan petanya sama. Tunjukkan unsurnya sama. Berarti satu, paham? Berarti ini kan gini. X sama dengan Y jika PX sama dengan PY. Gitu kan? Nah, dari kiri ke kanan, well defined. Dari kanan ke kiri, satu-satu. Jadi dengan menggunakan sifat ini, sudah kita peroleh bahwa P ini adalah pemetaan yang satu-satu. Tinggal menunjukkan pada. Ya. Kalau padanya saya kira gampang. Ambil sembarang unsur di sini, ya pilih yang di sini, selesai toh. Ya. Nah, jadi kalau kalau ambil ini, nah saya pilih ya AH, anggota AH. Nah, P AH sama dengan PH. Selesai. Pada ini. Ya. Jadi P ini adalah pemetaan satu-satu dan pada. Kesimpulannya,
dua koset yaitu AH dan BH itu mempunyai kardinalitas yang sama. Jadi kalau hingga, ya memang seperti tadi, banyaknya anggota pasti sama. Seperti kasus yang kita hitung tadi, koset yang ada di S3 tadi kan ya. Kita gunakan H, tadi semua koset anggotanya sama, dua-dua semuanya. Ada 3 koset yang berbeda, semuanya anggotanya 2. Nah itu, ini adalah sifat koset. Silakan kalau ada pertanyaan, ini nanti akan kita pakai lebih jauh ya, sifat-sifat ini nanti. Nah, penting. Nah, nanti pekan depan kita akan berbicara teori Malagram. Nanti akan dipakai lagi ya. Oke. Nah. Ini yang masih lagi, ada lagi. Nah, sekarang mengaitkan kesamaan koset kanan dan koset kiri. Ya. Kalau tadi kan koset kiri dengan koset kiri, koset kanan dengan koset kanan sendiri ya. Nah sekarang kanan dan kiri itu sama bagaimana? Nah, kebetulan kalau kita tadi yang punya kanan dan kiri samanya yang 2 yang pertama aja, kalau H yang lainnya beda ya tadi ya. 1,2H dengan H1,2 itu beda sama karena hanya isinya itu. Tapi 2,3H dengan H23 beda ya tadi ya. Nah itu enggak. Nah kapan 2 koset itu sama, koset kanan dan kiri, ya. Nih, kalau, nah ini sebenarnya intuisinya juga sama, jadi AH sama dengan HA, terus dikalikan dengan A inverse di kanan, gitu. Tapi itu intuisi aja, seperti itu kan nggak boleh karena unsur himpunan gitu ya. Nah kan nggak berlaku gitu ya. Nah membuktikannya harus dibuktikan saling subset gitu ya. Nah, jadi seolah-olah kan ini ya, dari kiri ini, ya kalau kita kalikan dengan A inverse di kanan kan A inverse sama dengan H, ya. Nah, dari sini ke sana dikalikan A di kanan, ya kan dari HA sama dengan AH, gitu ya. Nah, itu intuisinya ya. Tapi Anda nggak boleh begitu membuktikan, karena nggak ada toh kalau ada unsur ada himpunan gitu ya. Nah, kalau unsur semua gitu kan ya. Nah, harus sejenis kan kita menggunakan itu. Ya, jadi ya dibuktikan saling subset ya. Saling subset ke kanan, saling subset. Jadi sekarang yang ke kanan saya punya misalkan, nah itu ya. Yang akan ditunjukkan ini H A inverse. Dibuktikan saling subset ya. Kalau saya ambil X anggota H. Nah, sekarang supaya X-nya di sini gimana caranya gitu ya. Tuh, lihat ya. Nanti X itu anggota H, supaya X nanti menjadi H inverse. Nah, ini coba lihat ya. Strateginya ini dikalikan XA. Nah, itu nanti harus sama dengan AH. Nah, ini strateginya XA begini, ya toh. Nah, jadi kita kalikan dengan A dulu. Berarti kan anggota HA, ya toh. Nah, jadi kita punya X kalau saya kalikan dengan A, berarti anggota HA. Padahal kita punya HA sama dengan AH, betul ya? Nah, karena HA sama dengan AH, maka XA, elemen AH. Jadi XA bisa ditulis sebagai H1 untuk suatu H1 di H. Selesai toh? Nah, dari sini jadi X akan sama dengan H1 A inverse. Ini anggota A inverse ya. Ambil X di sini, X ini. Jadi
H subset. Nah, itu. Nah, sekarang sebaliknya. Dibuktikan yang ini subset sana. Ambil Y. Nah, jadi bisa ditulis Y sama dengan A, tadi sudah H1, H2, A inverse untuk suatu H2 di H. Nah, kita ingin bahwa Y-nya anggota H. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Ini ya. Ini atau ini aja lah ya. AH2. AH2 itu anggota AH. Lihat bahwa karena AH2 anggota AH dan AH sama dengan HA, maka AH2 akan sama anggota HA. Betul ya? AH2 kan anggota AH. Padahal AH sama dengan HA. Jadi AH2 anggota HA, betul? Jadi AH2 bisa ditulis sebagai H3A. Ya. Betul? Sampai situ, paham ya? Nggak harus dibalik sama persis ya, tapi hanya bisa lain kan? Untuk suatu H3 di H. Nah, sekarang masukkan ke sini. Jadi Y, sudah saya hapus yang ini ya. A. Ya. Jadi Y tadi yang sama dengan, jadi Y yang sama dengan AH2 H inverse bisa diganti AH2-nya dengan H3A. H3A A inverse. Betul? Nah, ini akan sama dengan H3 anggota H. Selesai. Ya. Jadi ambil unsur di A inverse, dia unsur di H. Jadi A inverse subset H. Jadi H sama dengan H inverse. Ini baru searah ya ke kanan ya. Jadi kita punya kalau AH sama dengan HA, maka H sama dengan A inverse. Jadi coba perhatikan ya, kalau membuktikan Pak Eri tadi ya, cara mencari ideas gitu ya. Nah itu ya, itu nggak hafalan ya. Nah kalau Anda hafal ya bahaya, sekian banyak dihafal gitu ya. Kita yang penting punya apa, terus tahu apa yang mau dicari gitu ya. Nah terus nanti menyambungkannya bagaimana itu ya. Itu strategi pembuktian yang. Kalau Anda sudah terampil begini, nanti nggak ada istilahnya lupa bukti gitu ya. Ya. Nah sekarang implikasi ke kiri, kita punya H itu sama dengan AH A inverse. Yang ke kiri, misalkan H itu sama dengan AH inverse. Yang akan ditunjukkan AH sama dengan H. Ini juga saling subset, ya toh? Ambil P anggota AH. Jadi P sama dengan AH. Tadi sudah berapa? 3, sempat. Nah, nanti P-nya harus di sini. Nah, benar ya? Berarti P-nya nanti harus H dikalikan A. Padahal kita punya ini. Berarti harus ditukar, ya. Caranya kalikan dengan A inverse. Jadi
P kok tadi Q. Nulis P saja di Q. Itu namanya nggak sinkron ya. Antara yang dipikir dengan di tangannya. Miss ya. Nah, jadi P dikalikan A inverse. Loh, ini kan menghubungkan dengan fakta yang ada gitu ya. Akan sama dengan A H4 A inverse. Nah, ini anggota A H A inverse, betul? Padahal ini sama dengan H. Nah, jadi PA inverse saya tulis saja dengan sebagai H5. Betul? Ya, jadi ini saya ganti H5 tuh. Nah, jadi P akan sama dengan H5A. Betul? Ini anggota HA. Ya. Oh, ambil P di AH, P-nya di HA. Jadi AH subset HA. Saya kira sebaliknya juga nggak terlalu susah memanfaatkan itu lagi. Tidak terlalu susah kan? Maksudnya agak susah gitu ya. Tidak terlalu susah. Nah, dari sini sekarang ambil misalnya Q anggota HA. Nah, jadi Q bisa ditulis sebagai H6A untuk suatu H6 di anggota. Nah, sekarang lihat tujuan kita adalah Q nanti harus sama dengan A kali H, gitu ya. Gimana caranya? Seperti tadi, ya. Jadi ini kalau saya jadi Q A inverse itu, ini saya bisa ya. Itu akan sama dengan H6. Itu anggota H, betul ya? Padahal ini sama dengan A inverse. So, selesai dari sini ya. Jadi Q A inverse bisa tulis sebagai AH7 A inverse. Paham sampai situ? Betul? Ya, hanya saya ganti itu. Untuk suatu H7 anggota H. Dari sini berarti ini yang nggak guna biar nggak trouble. Oke. Ya. Dari sini berarti ini di cancel selesai. Jadi Q akan sama dengan AH7 berarti anggota AH selesai. Ya. Nah, itu tadi mencari inspirasinya harus mundur gitu ya. Jadi kita punya HA subset dari AH. Oke ya. Jadi sudah terbukti HA sama dengan AH. Di teori sifat ke 8 sudah terbukti bahwa HA. Jadi berarti kriteria koset kanan sama dengan koset kiri, ya. Nah itu. Nah sekarang kita lihat bahwa koset tadi kan nggak selamanya jadi subgroup ya, hanya himpunan biasa 3. Lihat hasil hitungan kita tadi 3 itu, yang subgroup hanya yang pertama. Nah sekarang pertanyaannya, kapan suatu koset itu jadi subgroup? Nah itu ya. Jadi penghitungan koset itu hanya himpunan. Wah ini pindah ke bawahnya ini kurang turun nih. Jadi ini kenaikan ya. Ini masih ada. Jadi ini AH subgroup dari G jika A anggota H. Tadi ya kayak tadi hasilnya ya. Itu berarti sifat ke-7 itu AH ya, subgroup dari G jika A di H. Jadi suatu koset itu hanya mungkin jadi subgroup kalau unsurnya anggota subgroup. Gitu loh ya. Tadi coba lihat hasilnya ya. Jadi
3 koset yang berbeda yang kita hitung, yang menjadi subgroup hanya yang pertama saja kan? Yang kedua dan ketiga bukan subgroup. Ini coba kita kembali ke yang tadi. Nah ini ya. Koset yang kedua yang beda ini. Ini 13, 123. Ini bukan subgroup. Betul ya? Ini juga bukan subgroup. Nah yang subgroup hanya ini. Nah berarti ini kapan koset ini jadi subgroup? Jika unsurnya ini anggota subgroup. Betul ya? Nah, itu yang dimaksudkan ya. Kan hanya itu, yang lain kan nggak ada. Berarti itu kan jika namanya ya. Nah, berarti sifat yang kita punyai, suatu koset itu akan menjadi subgroup jika elemennya itu adalah anggota subgroup. Nah, itu di bawah ya. Jadi AH itu subgroup jika A anggota H ya. Saya kira buktinya nggak terlalu susah, hampir sama dengan yang kedua, ya toh? Buktinya misalnya. Yang ke kiri, ya, jadi ini jadi AH itu subgroup dari G jika A anggota H, gitu ya? Nah itu. Ini yang mudah yang mana? Yang ke kiri ya. Nah, mudah kira karena kalau A itu di H, AH pasti sama dengan H. Nah, itu berarti subgroup ya. Jadi yang ke kiri gampang. Ya. Yang ke kiri, jadi kalau A itu anggota H, berarti AH sama dengan H. H itu subgroup dari G. Nah, kemudian bukti yang ke kanan membuktikan bahwa A-nya itu anggota H. Jadi kalau ini ke kanan, kalau AH itu subgroup dari G, nah, akan ditunjukkan. Nah, karena AH itu subgroup, ya, jadi yang akan ditunjukkan sini A-nya anggota H, gitu ya. Nah, karena AH itu subgroup dari G, pasti AH memuat identitas. Jadi E berada di AH. Betul ya? Jadi E bisa ditulis sebagai A dikalikan suatu unsur di H ya. Jadi E bisa ditulis sebagai A kali H untuk suatu H di H. Betul? Jadi A akan sama dengan E kali H inverse. Betul? E kali H inverse berada di H. Selesai kan? Itu. Strateginya gunakan itu. Bahwa subgroup pasti memuat identitas. Karena identitas berada di koset, berarti harus bisa diekspresikan A dikalikan unsur di H. Ya. Baik, ini adalah sifat-sifat penting dari koset yang nanti akan kita gunakan pada diskusi berikutnya, yaitu tentang teorema Lagrange. Nah, sebagai ilustrasi ya, teorema Lagrange tadi, ingat, waktu menghitung S3, kita punya subgroup, ya, dari grup. Grupnya anggotanya berapa? Anggotanya 6 kan grupnya. S3 anggotanya 6. Subgroup anggotanya 2 tadi kan. Hanya 2 kan. Isinya kan identitas dan 1, 2. Banyaknya koset yang berbeda 3. Apa hubungannya di situ? Nah, 6 itu 2 kali 3. Itulah teorema Lagrange gitu ya. Nah, ya. Jadi banyaknya koset dikalikan order subgroup sama dengan order group ya. Nah, itulah teorema Lagrange. Itu yang menjadi fokus diskusi kita pekan depan ya, teorema Lagrange ya. Jadi menghubungkan antara order subgroup, banyaknya koset dan order group. Itu tadi. Contohnya tadi hitung-hitungannya ya. Grupnya anggotanya 6, subgrupnya anggotanya 2, ternyata kosetnya ada 3. Nah, itu nanti membuktikan itu ya, teorema Lagrange. Dan nanti implikasinya banyak, termasuk yang Pak Heri singgung kemarin bahwa grup siklik yang ordernya prima, ya, grup yang ordernya prima itu pasti siklik,
Nah, siklik pasti isomorfik dengan zat P gitu ya. Nah, itu bisa digunakan teorema Lagrange. Membuktikan setiap grup prima order prima itu pasti siklik. Nah, bisa digunakan teorema Lagrange ya. Baik, itu persiapan untuk pekan depan. Jadi Anda sudah bisa baca-baca tentang teorema Lagrange. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Jadi nanti sifat yang kita diskusikan hari ini nanti beberapa akan kita pakai di diskusi pekan depan ya. Nanti jadi tinggal recall aja, nggak usah dibuktikan lagi. Dan waktunya sudah habis. Ya. Ini. Cukup? Sudah pusing? Ya. Ya, nanti pekan depan mulainya kan nggak pusing lagi ya. Sudah. Ini, Pak Eri sergap kemarin, yang kemarin sudah diupload ya. Sudah bisa dipakai untuk belajar. Mudah-mudahan nanti sebelum pertemuan berikutnya sudah diupload lagi gitu ya. Apanya? Videonya. PPT-nya nggak ada di speaker ya? Oh iya, belum. Nanti saya upload ya. Iya. Oh, butuh tak? Iya, Pak. Kan di buku lebih lengkap daripada PPT. Oh, susah ya. Oh, kan sambil belajar bahasa Inggris ya. Nanti kalau mau S2, S3 kan harus pintar bahasa Inggris ya. Apalagi kalau ngambil LPDP ya. Iya. Kan di sini mau masuk pendidikan sudah unggul, mau masuk murni juga sudah unggul. Jadi dua-duanya bisa apply LPDP ya. LPDP lumayan loh ya. Beasiswanya cukup untuk biaya hidup ya. Ya. Jadi daripada kerja sambil sekolah, mending nggak usah kerja ngambil LPDP full ya. Nah, tak kira awakmu. Ya, oke, saya kira cukup hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi Rabu pekan depan ya. Tetap semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.